Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini penulis mau bahas soal setel CO ya. Kemarin ke dealer Yamaha ganti belt. Rencananya mau ganti macem-macem, tapi ya itu penulis datangnya ke situ sudah terlalu sore, jadi ditolak ya. Ya wes, apa ganti belt tok sama setel CO. Lagi-lagi ya, pas pas lagi masalah ya mesinnya, komputernya. Jadi cuma bisa melakukan setel CO saja pakai alat kecil gitu. Nggak bisa pakai laptop. Sayangnya seperti itu. Laptopnya katanya lagi ada masalah gitu ya. Ribet banget sih. Padahal apa ya, yang salah itu Yamaha-nya ya, minta memperbaiki itu padahal sudah niat bayari itu tetap susah. Penulis ingin merubah setelan VVA yang setelannya kalau di layar modifikasinya Yamaha itu adalah di bagian tengah, di bagian apa jenenge, reset ECU ya. Jadi di layar menu codingnya ada bagian tengah itu reset ECU. Kalau masuk ke situ ada merubah settingan VVA. Kalau merubah settingan VVA itu di banyak motor Yamaha mestinya bisa ya. Penulis sudah cukup lama sih pengen merubah ini, terutama sejak dyno ya. Setelah melakukan dyno terus dapat data mentahnya, data apa jenenge, data RPM versus tenaga, terus kecepatan versus tenaga. Dari situ jadi tahu bahwa di RPM 6500 tenaga motor langsung ngedrop. Jadi setelan RPM VVA nya cuma 6500. Kok cuma, setelan VVA nya aktif di 6500, tapi di 6500 itu tenaga ngedrop, kelihatan ngedrop di dyno ya, nggak pakai feeling atau apa itu, tapi jelas di dynonya turun. Jelas bahwa VVA Yamaha itu salah apa ya jenenge, salah kode atau apalah. Yang jelas kalau untuk bensin Indonesia angka VVA nya itu nggak tepat, sehingga tenaga malah turun ya. Turunnya 0,2 HP atau 0,3 Nm. Itu ya kelihatan lah kalau di dyno. Ya penulis sih inginnya RPM VVA diganti 7500, karena di RPM 7500 tenaga naik lagi. Jadi harapan penulis pakai profil VVA normal, tenaga nggak akan ngedrop sampai nanti disambung oleh VVA jalan di 7500. Tapi ya entah mengapa ya, selalu aja gak pas gitu ya. Selalu saja ono halangan. Yang dulu orangnya nggak ngerti, yang sekarang orangnya sudah ngerti, laptopnya problem. Wacau lah. Tapi itu wis soal VVA wis gak penting lah ya. Cuma orang yang mania power kayak penulis segini yang terlalu ngereken. Kalau orang-orang lain lebih milih ganti knalpot ya daripada setel VVA ya. Ya sekarang sih mereka kan nggak pernah dyno, jadi nggak tahu bahwa VVA nya Yamaha itu salah desain ya. Tapi
Yang berikutnya adalah soal CO, setelan CO. Sayangnya setelan CO ini nggak semua Yamaha ada, cuma model-model yang cukup lama saja. Jadi NMAX New nggak ada, NMAX Old ada. Dan penulis ini sudah pengalaman 3 kali ganti, termasuk yang kemarin. Awal-awal CO plus 5, terus setelah itu CO plus 8, sekarang CO plus 3. Dan ternyata untuk tarikan ya, rasanya plus 3 ini yang paling pas kalau untuk penulis. Itu sekarang bensin Pertalite, ada modif silek ya, saluran intake keluarnya dikecilkan, terus penulis juga pakai pro kapasitor, tapi yang di kabel busi aja, yang di selang bensin lupa belum masang. Pakai silek membantu meningkatkan tenaga bawah. Pakai pro kapasitor di kabel busi meningkatkan di sentakan lebih bawah lagi. Walau ada juga laporan jadi lebih irit ya di motor 250 cc, entah motor apa. Tapi ya penulis sendiri kalau untuk yang di kabel busi terasanya lebih ke sentakan. Terus bensin Pertalite jelas membuat rasio bahan bakar lebih kaya. Nah, penulis cukup kaget dengan bensin Pertalite ya, kok bisa lebih pas pakai CO plus 3 ya. Sebelumnya penulis pakai CO plus 5 rasanya emang lebih rich ya, lebih kaya. Tapi baru setelah pakai plus 3 ini penulis jadi sadar bahwa plus 5 sebelumnya itu termasuk over, apalagi ketika pakai plus 8. Jadi cirinya campuran bensin yang pas itu, suara knalpot tegas ya. Terus tarikan itu mantap gak tergantung sama tenaga loh ya, tapi setiap kita gas gitu ya, terasa tarikan enak terus, nggak pernah terasa berkurang gitu ya. Terasa kalau di gas full jadi ada turunnya gitu ya. Kalau kalau setelan pas untuk AFR nya, tarikan bisa enak, mau dari atas mau dari bawah. Nah, plus 5 yang kemarin rasanya itu over ya. Entah mau apa kok jadi over. Tarikan terutama di RPM menengah ya, setelah pakai plus 3 justru malah lebih baik, lebih enak. Tapi tentu dibanding plus 0 ya, plus 0 itu nggak enak. Dari plus 0 ke plus 5 itu terasa tenaga itu oke. Tapi penulis juga nggak tahu, baru tahu sekarang bahwa pakai plus 3 itu malah lebih sip. Jadi untuk yang lain juga, untuk setelan CU itu rasanya tiap orang harus eksperimen sendiri-sendiri ya. Tentu kalau yang motornya baru nggak bisa sih, mungkin cuma ya bisa disaingi sama ECU Racing. Tapi kalau ECU Racing itu biasanya kompleks ya, hasilnya baik atau buruk sangat tergantung oleh yang tunernya. Entah pakai mesinnya apa, butuh pengetahuan sangat dalam untuk bisa menyetel ECU Racing. Kalau punya pabrikan tinggal plus berapa kurang berapa udah cukup. Kalau ECU Racing harus betul-betul tahu angka pasnya berapa. Sehingga kadang ya lebih enak pakai piggyback ya. Setelan ECU nya diatur sehingga bisa plus berapa minus berapa gitu. Kadang lebih baik seperti itu, sehingga ya mesin masih nggak beda jauh dari standar pabrikan.
Karena misalnya ada yang ngomong kalau setelan ECU ini mesin susah menyala gitu ya, entah mengapa. Itu menurut penulis lebih ke skillnya, lebih dari kemampuan orang yang tunernya. Kalau motor Honda ada namanya remap ya, jadi siapa sih yang buat program remap itu? Remapnya itu ya artinya semprotan bahan bakar di RPM tertentu bisa dirubah seenaknya. Itu sudah sudah mirip pakai ECU racing, tapi tetap pakai ECU standar. Ya, kalau yang soal ECU ini emang banyak ya variasinya. Cuma kalau sudah menginjak kata-kata racing atau macam-macam gitu, kita sangat bergantung sekali dengan kemampuan dari tunernya. Ya wis lah, itu aja. Intinya setelan CO itu nggak selalu makin besar makin baik ya, harus dirasakan sendiri. Dan kalau saran penulis, jangan cuma pakai andalan data dyno ya, tapi coba sendirilah di jalan mana yang paling baik. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.